Selamat siang. Siang. Nama saya Zula Arafah. Zula. Ya. Ini udah pertemuan ke-7 kayaknya Mbak di sini. Serius? Di Aroma Karsa, di Partikel, Gelombang gitu. Wow, terima kasih Zula ya. Terima kasih sudah selalu hadir. Ya. Pertama mau cerita ini sih kesan-kesan yang tanpa rencana dulu. Oke. Jadi kan saya juga alumni Kaizen Writing ke-6 di situ. Terus biasanya ketika baca buku itu kan selalu fokusnya di penulisan akhirnya. Karena saya merasa seorang penulis jadi ngelihatnya ke penulisannya. Tapi di tanpa rencana ini saya nangis terus tiap baca itu. Oh ya? Kayak kalau tadi dibilang cerita itu memilih penulis. Cerita menurut saya cerita itu juga memilih pembacanya. Iya, gitu kan, ya. Saya juga setuju. Setelah saya nangis-nangis itu kan saya akhirnya merekomendasikan buku ini ke semua orang gitu. Maksudnya kayak kamu harus baca ini, kamu harus baca ini. Tapi ternyata ada kecewanya karena kalau ke temen yang sesama penulis mereka akan kok kayak kurang ya ini ya bukunya dari D gitu. Sementara temen yang mungkin ada relate juga ya sama ceritanya, mereka juga, oh iya aku juga nangis-nangis. Jadi terbelah jadi dua ya. Iya, iya. Nah, kalau pertanyaannya sendiri tuh, gimana Mbak Di menanggapi review? Review kan pasti banyak ya reviewernya, dan sekarang udah banyak book reviewer juga di sosmed kayak gitu ya. Misalnya menemukan yang tidak suka, terus menemukan yang suka, sama yang objektif maupun subjektif kayak gitu. Penulis itu harusnya gimana sih menanggapinya? Ini kan soalnya saya dari penulis maupun pembaca. Betul. Itu dari yang penulis. Sementara yang pembaca, karena cerita tadi memilih pembaca itu, ada satu temen yang ya itu yang rada, saya nggak begitu saya pikirkan karena ini juga lewat aja, tapi dia bilang kamu lebay deh Zul baca buku sampai kayak gitunya. Bahkan saya kan detail ya menceritakannya, dia ceritain tentang kayak gini, itu kayak ceritaku banget, kayak real lifeku banget gitu. Karena saya juga baru sepatah hati kehilangan orang yang kayak di botol tadi, Surat Cinta di Botol Kaca, semacam dari temen bahkan kayak udah kembar gitu rasanya, tapi terus harus kehilangan kayak gitu. Nah, makanya kayak kok bisa dia kayak, bahkan saya gemeter pas baca itu tuh sampai kok bisa sih dia membuat, kayaknya dia bikin buku ini buat aku deh, kayak gitu sampai andol. Jadi akhirnya saya juga merasa sih, oh mungkin aku emang lebay sih dari teman saya yang bilang kayak gitu. Tapi kayak ya nggak bisa juga sih, orang subjektif kok. Memang kekuatan semesta ya selama ini yang selalu dibilang juga di Supernova kan ya, maksudnya ketika kita menerima semua keadaan itu dengan pikiran kalau semesta pasti bekerja sendiri. Oke, itu aja. Terima kasih Zula. Ini pertanyaan yang bagus banget karena nggak cuma seorang penulis ya, kita dalam hidup ini kan pasti mengalami kritik, kita ada orang yang suka sama pekerjaan kita, sama diri kita, pribadi kita, ada yang tidak suka, dan bagaimana kemudian kita menyikapi itu semua gitu. Saya menyadari betul, tiap saya nulis cerpen, itu biasanya penggemar saya yang dari novel, itu selalu kecewa. Karena merasa kekuatannya Dewi itu di novel menurut mereka. Karena disitulah mereka bisa melihat kemampuan saya mengembangkan sebuah dunia, membuat berbagai macam intrik, karakter dan sebagainya gitu. Dan saya pun akui itu kekuatan saya. Kalau saya ditanya forte saya di mana, memang novel. Karena itu cara saya alami untuk berpikir. Saya kalau berpikir sebuah dunia itu pasti luas banget. Saya kalau mikir satu karakter, saya langsung mikirin siapa bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, tetangganya, teman-temannya, gengnya, siapa, gitu loh. Jadi buat saya yang menantang justru menulis pendek. Sehingga saya paham sekali kalau misalnya ada yang bilang begitu gitu. Tapi sekarang sisi saya sebagai seorang kreator ya gitu. Sebagai seorang penulis, saya itu dari dulu tidak pernah mau dibatasi oleh genre, saya tidak pernah mau dibatasi oleh jenis, fiksi, non-fiksi, dan sebagainya. Bahkan ketika saya kemarin sempat dibedah oleh seorang dosen, dan ini mungkin dari sekian banyak acara dalam tanpa rencana, itu satu kalinya ada seorang akademisi yang membedah karya saya.
Dan beliau bilang, di dalam Tanpa Rencana ini banyak karya-karya yang sifatnya antara. Ini puisi atau cerpen? Ini antara ini atau itu gitu. Dan buat dia ini menjadi tantangan bagi pengkaji untuk menemukan sebuah bentuk baru, format baru. Tapi kan dari sisi saya nggak peduli itu semua. Saya nulis aja gitu. Nah, jadi di dalam ruang berkarya, saya hampir tidak pernah memikirkan orang lain sebetulnya. Dan yang saya tulis adalah kejujuran saya saat itu dengan cara terbaik yang saya bisa. Itu aja. Nah, setelahnya tentu saya kemudian bisa belajar dari ulasan orang-orang gitu ya. Kemudian ada yang bilang, ada yang ngomong gini, Tanpa Rencana kayak Dewi Lestari curhat. Gak apa-apa, emang iya gitu kan. Bapak aku mencoba, itu jelas curhat saya di Lestari. Tapi kan saya punya kebebasan penuh dan punya kebutuhan yang valid untuk membuat itu semua. Karena kebutuhannya ada di saya. Nah, kalau dia beresonansi dengan seseorang, syukur alhamdulillah. Tapi kalau enggak apa-apa juga. Mungkin dia bisa menemukan yang lebih beresonansi dengan dia di karya saya yang lain, gitu ya. Apalagi ketika saya nulis non-fiksi, Rantai Tak Putus, itu kan lebih jauh lagi. Orang-orang kemudian, gue sih di Lestari fiksinya doang deh. Non-fiksi sorry saya nggak pernah beli. Banyak ada yang ngomong gitu ke saya, sorry ya Mbak Dewi saya cuma beli fiksinya aja, non-fiksi saya nggak beli. Nggak apa-apa, it's okay gitu. Karena kebutuhannya ada di saya, bukan di Anda. Kalau kamu ikut seneng, aku bersyukur. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah jadi dalam hal-hal apapun itu, bukan cuma menulis, selalu kenali dua jenis isu. Isu yang bisa kita kendalikan dan isu yang tidak bisa kita kendalikan. Mari kita fokus pada yang bisa kita kendalikan. Karena yang tidak bisa kita kendalikan sudah pasti hanya akan bikin stres. Saya hanya akan mengambil apa kira-kira yang, kadang-kadang ada ulasan yang sifatnya konstruktif. Misalnya ngasih tahu, wah ini andaikan dia lebih dalam membahas yang ini gitu kan. Oh iya betul juga. Oke, saya terima tampungannya. That's it. Saya belajar. Tapi ada yang pokoknya gue sih nggak suka aja sama Di Lestari. Menurut gue dia sotoy apa semua. Kita mau narik apa dari sana gitu loh. Jadi saya di situ hanya melihat ya ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Ingat pembaca tidak pernah salah. Jadi kalau kamu dibilang lebay, kamu tidak salah. Kamu benar dengan kelebayanmu. Tapi temenmu juga benar dengan pendapatnya dia. Ketika dia merasa, enggak gue biasa aja baca Tanpa Rencana, it's okay. Dia juga benar. Jadi semua pembaca akan memiliki kebenarannya sendiri. Fokuslah pada yang bisa kita kendalikan. Dan apa itu? Kualitas. Jadi kalau buat saya, kejarlah kualitas terbaik, menjadi penyampai yang terbaik. Walaupun yang terbaik ini belum tentu baik bagi orang lain. Tapi minimal jadikan diri kita sendiri sebagai standar. Dan udah kita berpegang pada itu. Sisanya let go. Kak, saya kalau yang lain sudah penggemar Kak Di dari lama, saya mungkin terbilang baru. Oke. Saya cuma pengen tahu apa yang membuat Kak Di terus menulis. Karena Kakak sebelumnya menyanyi ya. Betul. Apa sih yang dari dulu? Saya cuma melihat konsistensinya. Terus terang itu yang membuat saya salut. Dari saya sebenarnya membaca Supernova yang pertama dulu, saya mikir ini tulisan apa sih gitu. Tapi makin lama saya emang ya sempet ya sesekali sih melihat tulisannya ya oke lah gitu. Tapi konsistensinya saya pengen tahu apa yang membuat Kak Di terus menulis. Oke, terima kasih. Mbaknya sekalian deh, nggak apa-apa. Silakan. Mas, oke. Makasih Mbak Desa dengan Amel. Iya. Saya cuma mau nanya dua hal. Iya. Yang pertama itu tentang ide asam garam. Asam garam sama yang cerita yang terakhir. Transendensi Apas Insani. Ya benar. Itu gimana sih idenya kok bisa spiritualitas? Gitu. Spiritualitas. Benar. Itu ibaratnya gini, saya baca buku pertama saya nangis karena nyampe. Saya asli dari Papua. Oh oke.
di cerita kedua nyampe juga. Kenapa ya kayak ini sedih banget kok di Raja Ampat. Ya benar kayak buang sedih itu pas di Raja Ampat gitu loh. Iya. Bawahnya juga kok samsara, samudera, Raja Ampat. Wah nyampe banget. Iya. Semalam baru nyelesain yang itu terakhir. Kok spiritualitas, meditasi tai. Apa ini kok idenya kok ada bisa sampai sini. Dan kok iya bener ya kita sering lakuin itu sebenarnya tanpa kita sadar. Kok bisa jadi cerita gitu. Nyampe banget sumpah. Terima kasih. Bener. Jadi bener-bener emosinya tuh main sedih, tengah-tengah, agak ketawa-ketawa, terakhirnya melongo ngakak sumpah. Terima kasih. Iya, saya akan jawab ringkas-ringkas aja karena sebenarnya berhubungan kok gitu. Mengapa saya menulis? Saya memang merasa itu panggilan saya. Jika ada satu seni yang menggabungkan antara pekerjaan saya semuanya, penyanyi, penulis lagu, itu adalah art of storytelling, seni bercerita. Dan ini yang saya sudah sukai sejak kecil. Tanpa ada yang nyuruh, saya tuh suka mendongeng. Saya suka ngarang cerita ke adik saya, itu dari kecil. Dan saya bikin lagu juga dari kecil. Dan bagi saya itu hanya masalah mediumnya mana. Antara papan ketik atau papan tuts piano. Gitu. Jadi cuma dua itu aja. Tapi intinya saya punya bukan saya punya cerita, saya adalah hamba dari alam yang bercerita gitu. Saya percaya manusia ini, kita semua adalah spesies pencerita. Jadi kita tidak akan pernah bisa lepas dari story, bidang apapun itu, gak harus jadi penulis sekalipun, manusia melihat hidupnya, dunia itu dari bingkai narasi. Dan saya adalah seseorang yang kemudian jatuh cinta kepada seni bernarasi. Karena bagi saya dari sanalah kita mengabadikan gagasan, kita menyampaikan gagasan, memelihara gagasan. Dan semakin kesini saya semakin merasa this is not Di Lestari gitu. Di Lestari itu hanya ya wadah yang dipakai. Tapi ada yang lebih besar daripada saya yang membutuhkan corong saya untuk berbicara dan saya hanyalah penyampai. Nah, selama saya masih bisa dipakai, saya akan terus bercerita. Jadi saat ini misalnya nih, saya udah tahu saya punya ada mungkin 4 titel yang menunggu, 4 judul yang menunggu, dan saya akan bekerja sebaik mungkin untuk menjadi seorang pencerita gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, karena saya masih punya banyak tugas. Saya merasa inilah calling saya, panggilan saya, dan ini tugas saya gitu. Ya, dan kalau misalnya udah tugas, mau jadi bestseller kek, mau enggak, ada orang suka, ada orang nggak suka, it's okay. Ya, saya hanya menjalankan tugas. Wow, saya hanya menjalankan tugas. Asam Garam dan Transendensia Pas Insani, ini memang sebuah kompilasi yang saya bikinnya kayak waktu kita bikin kompilasi kaset ya, rekaman kaset. Side A, lagu pertama apa, lagu kedua gini gitu. Itu sama rasanya saya menyusun susunan di dalam tanpa rencana. Dan saya sudah tahu Transendensia Pas Insani itu akan menjadi cerita terakhir. Itu udah pasti. Pertama memang Asam Garam yang menjadi pilihan saya karena dia menurut saya emosinya sangat kuat, baru kemudian disusun sedemikian rupa. Jadi memang saya yang menyusun sendiri. Saya print semua cerita itu lalu saya jajarkan di meja makan. Oh ini jadi pertama, ini jadi kedua. Oh yang ini enggak, susunannya ganti lagi. Ya, pokoknya gitu sampai feelingnya dapat. Jadi permainan intuisi juga. Transendensia Pas Insani memang itu cerita paling gila sih yang pernah saya tulis. Dan saya bahagia sekali bisa menulis itu karena saya ingin membuktikan bahwa semua dalam dunia ini tuh nyambung kok gitu. Semua yang kita anggap sakral sebetulnya ada dalam segala keseharian kita, termasuk di kegiatan buang hajat. Karena kalau kita lihat-lihat, emang bener kan? Saya tanya sama teman-teman semua, ada nggak keikhlasan yang menandingi ikhlasnya kita melepas hajat kita? Jongkok di kamar mandi, di toilet itu ya kan dia. Gak pengen balik lagi kan? Gak pengen ketemu lagi di jalan. Kita benar-benar lepas
pas. Itulah ikhlas menurut saya gitu. Cuma kita mungkin nggak banyak kepikir untuk menyambungkannya gitu kan ya. Tapi saya tuh orang yang percaya dunia ini tuh dunia holografik. Semua tuh nyambung. Segala sesuatu itu pasti intinya kurang lebih sama. Jadi waktu itu saya kayaknya memang teriseng barangkali ya. Sampai akhirnya terobsesi. Ingin menceritakan spiritualitas yang betul-betul dalam dan serius. Tapi dari kegiatan yang gak pernah kita pikirkan bahwa ada sesuatu yang sakral di sana. Yang privat. Gitu. Yang privat gitu. Ya, jadi teman-teman ingat aja bahwa di dalam spiritualitas kita bisa menemukan spiritualitas. Oke. Tapi Kak Di kadang-kadang gak ikhlas juga karena habis buang suruh bayar Kak Di. Kalau di toilet umum. Nanti setelah ini ada acara tanda tangan untuk buku-buku yang sudah teman-teman bawa ya. Jadi perjumpaan personal nanti juga teman-teman dapatkan ketika tanda tangan buku ya. Iya. Nah, sekali kalau misalnya ada yang mau datang besok, oh ya, saya masih ada di Gramedia Sudirman. Pukul berapa? Penggemarnya langsung tahu semua. Pukul 1 siang. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang belum puas di sini bisa kita ketemu lagi besok di Gramedia Sudirman. Ya.